Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi ke channel Akar Rumput. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya pribadi soal rawatan betina single factor terhadap kasus penurunan durasi dan macet bunyi, teman-teman sekalian. Itu dialami oleh dua lovebird saya atas nama Rahul dan Jarbi. Dengan kasus yang player saya tadi, itu kasus pertama adalah mabung. Setelah mabung dia jarang bunyi dan malah jarang ngekek. Ya, yang kasus kedua itu karena dia keseringan, karena dia hariannya itu pakannya kenceng, settingan lombanya kenceng, rawatan tipikal kering, gak mau mandi, sehingga berdampak ke penurunan durasi dan tingginya birahi. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, mohon bantuannya untuk di subscribe channel saya. Kalau video ini bermanfaat, tolong di share ke teman-teman yang lain, tolong di like, di komen, subscribe lagi ya teman-teman sekalian. Nah, bagaimana saya mengatasi permasalahan terhadap lovebird macet bunyi tadi? Dengan cara, oke teman-teman, yang pertama untuk kasus mabung yang berdampak ke lovebird jarang ngekek dan durasi menurun, itu untuk lovebird saya atas nama Rahul, betina single factor full krodong. Kalau rawatannya harian ilet putih. Nah, treatment yang saya lakukan untuk player saya ini itu adalah yang pertama, saya tidak lagi full krodong, saya lakukan ablak. Saya ablak dari pagi sampai malam hari. Saya letakkan di tempat yang dia sukai atau dia nyaman. Nah, saya letakkan itu biasanya di tempat yang dingin, sejuk, dia kena matahari dan angin. Saya letakkan di situ. Itu dari pagi sampai sore biasanya, dan malam harinya saya full krodong. Nah, rutinitasnya seperti itu. Hal itu tujuannya adalah memancing lovebird itu kembali ngekek. Itu tujuannya teman-teman sekalian. Kenapa saya letakkan di situ? Yang kedua, saya bawa ke lapangan. Nah, tujuan saya bawa ke lapangan ini adalah untuk mengetahui emosi dan birahi lovebird, apakah kondisinya sedang birahi menurun atau emosi turun, atau full emosi terlalu tinggi atau birahi ketinggian. Nah, ini yang saya lihat. Itu dengan cara apa? Saya biasanya gantung lovebird tersebut di atas. Saya lihat, saya perhatikan apakah dia sibuk ngejar lawan. Kalau menurut saya, kalau dia sibuk ngejar lawan, bisa jadi dia emosinya ketinggian, atau dia pelangak-pelongo. Itu biasanya kalau versi saya adalah rendah, birahinya turun, emosinya juga rendah. Nah, tujuan saya yang kedua tersebut adalah bawa ke lapangan ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu biasanya, itu yang saya lakukan, yang ketiga adalah, ini beberapa kali saya coba konsultasi ke teman-teman saya yang lain. Ini yang ketiga adalah pemberian baby warna kesukaan dia untuk dihajar. Baby warna kesukaan dia untuk dihajar. Nah, Rahul ini warnanya kobal, dia suka dengan warna lutino. Jadi waktu itu saya beli dia warna paskun ya. Alhamdulillah di hari pertama dia akur teman-teman sekalian. Hari pertama dia akur, hari kedua kayaknya dia mulai nggak nyaman dan dia mulai ngebantai, ngehajar baby tersebut. Nah, cuman dia tuh semi akur teman-teman. Dia kadang-kadang akur, kadang-kadang enggak. Nah, yang saya lakukan adalah 3 hari saya tidak ganggu. Jadi biarlah mereka berdua, cuman tetap saya perhatikan jangan sampai nanti baby paut saya tadi itu mati karena dihajar. Itu yang pertama. Nah, hari keempat sampai dengan seminggu ke depannya itu mulai saya lakukan cabut petel. Nah, karena saya lakukan cabut petel dan saya lihat responnya. Nah, ini yang sangat penting menurut saya. Dengan pemberian baby untuk dihajar, baby untulan untuk dihajar, ini sangat
bagus mendongkrak lovebird itu emosinya naik dan birahinya berangsur juga membaik. Dan ini saya lihat lovebird akan rajin ngekek di rumah. Ini faktor yang paling penting dengan pemberian baby PAUD untuk dihajar. Boleh dilakukan teman-teman sekalian. Nah, karena saya itu fokus ke lovebird single factor sehingga apa? Saya tidak untulkan mereka. Jadi hari keempat, 5, 6, 7 setelah lovebird saya sudah mulai saya cabut dengan babynya udah mulai bunyi, maka untulan babynya saya cabut. Saya tidak satukan lagi. Namun saya tetap simpan, saya letakkan berbeda rumah gitu. Itu pengalaman saya pribadi dan alhamdulillah teman-teman sekalian, yang awalnya durasi 40 kemudian gara-gara macet dan gagal bunyi tadi turun menjadi 15, sekarang sudah mulai membaik dan sekarang durasi sudah 35. Alhamdulillah juga kadang-kadang udah sampai 40 ya. Alhamdulillah sudah mulai membaik ya teman-teman. Cuman permasalahannya tetap sama, bermain single factor murni itu terkendala. Saya pribadi, pengalaman saya pribadi teman-teman sekalian, itu terkendala akan lawan yang dia sukai. Jadi mood burung juga berdampak sehingga apa? Konsistensi di lapangan juga masih kadang kerja, kadang enggak, kadang mau ngekek, kadang enggak. Itu yang pertama. Treatment pertama. Dan kasus yang pertama. Kasus saya yang kedua adalah robot saya atas nama Jarbi, betina juga, harian kenceng, ebot lebet, dan settingan lombanya itu adalah ebot di atasnya prestik perbandingan 1:2. Nah, yang di atasnya prestik, di bawahnya ebot, nggak saya aduk, itu settingan lomba, cukup kencang. Awal pertama kali itu 3 bulan dia cukup konsisten bisa bermain di beberapa latberan yang ada di kota saya. Alhamdulillah cukup bagus. Durasinya lumayan, durasinya 53 detik ya. Nah, mungkin karena dia tipe kering sehingga memang dia nggak mau mandi, sehingga penurunan birahi yang saya lakukan memang hanya pemberian timun. Nah, alhasil lovebird ini karena harian rutin kencang dan pakannya settingan lombanya kencang, ini ternyata punya dampak negatif, yaitu penurunan, lama kelamaan dia akan penurunan durasi dan over birahi. Nah, ini yang saya lihat teman-teman sekalian. Nah, yang saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah yang pertama itu dengan berangsur-angsur saya melakukan penurunan pakan. Yang awalnya ebot lebet itu harian, saya coba berangsur-angsur turunkan menjadi millet putih. Alhamdulillah sekarang sudah millet putih. Nah, tapi itu tidak bisa langsung kita dropkan millet putih ya teman-teman sekalian. Karena apa? Takutnya berdampak ke performa lovebird kita. Itu yang saya perhatikan. Maka saya turunkannya perlahan-perlahan. Awalnya penurunan itu saya lakukan dengan pemberian gold coin perkutut selama 5 hari. Kemudian saya coba turunkan lagi, saya kasih kenari seed dan millet putih perbandingan 1:1 untuk harian. Nah, alhamdulillah udah mulai ngekek. Kemudian saya turunkan lagi ke millet putih murni. Itu yang saya lakukan. Jadi yang treatment pertama saya lakukan adalah penurunan pakan yang awalnya kencang menjadi normal. Hal itu tujuannya adalah mensterilkan kembali kapasitas lovebird tersebut. Jadi saya lakukan steril. Yang kedua adalah perubahan pola rawatan. Nah, perubahan pola rawatan ini yang saya lakukan, sengaja saya lakukan perubahan pola rawatan yang dia tipe kering, dia nggak mau mandi, dia mandinya mau mandi sendiri. Ini saya rubah teman-teman. Saya punya pandangan seperti ini. Kenapa saya lakukan perubahan rawatan itu karena saya merasa kalau terus-terusan saya buat seperti ini, lovebird akan terus-menerus tidak akan stabil. Nah, saya gunakan kebiasaan, jadi merubah kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan baru, yaitu dengan mandi. Jadi saya coba sekarang walaupun dia cabul yang nggak parah ya teman-teman, saya mandikan dia malam, saya mandikan dia pagi. Hal itu tujuannya adalah penurunan birahi.
biar nggak terlalu kencang. Awal-awal dengan pola treatment ini, dengan perubahan perawatan ini memang cukup berdampak ke lovebird sedikit stres dengan makin jarang bunyi gitu. Cuman lama kelamaan ya treatment ini saya coba rubah ya, sekarang sudah hampir 3 bulan saya rubah. Alhamdulillah teman-teman, sekarang durasinya sudah membaik, durasinya sudah mulai full lagi. Cuman permasalahan adalah settingan lombanya yang saya belum temu, karena dulunya setting lombanya kencang, saya coba berangsur-angsur tapi belum juga mau kerja di lapangan. Cuman alhamdulillah sekarang durasi di rumah sudah membaik, tinggal saya mencari solusinya untuk kerja di lapangan. Nah, 2 kasus ini teman-teman sekalian adalah 2 kasus lovebird single factor murni. Sehingga apa? Saya coba share pengalaman saya pribadi ke teman-teman sekalian. Hal itu semoga bermanfaat. Tujuan saya hanya berbagi ya teman-teman, tidak menggurui teman-teman sekalian. Mungkin itu ya kalau dari saya, pengalaman saya bagaimana saya mengatasi lovebird macet bunyi dan penurunan durasi. Semoga video ini bermanfaat teman-teman sekalian. Assalamualaikum.